Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa setia Go Healthy, apa kabar? Kali ini kita akan membahas seputar ginjal. Ginjal memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Tapi bagaimana kalau kesehatan ginjal kita terganggu? Ya, gagal ginjal namanya. Banyak penderita penyakit ginjal terlambat mengetahui dirinya punya masalah kesehatan. Sebagian di antara penderita baru menyadarinya saat penyakitnya sudah masuk tahap gagal ginjal. Padahal penyakit ginjal sebenarnya bisa dideteksi lewat pemeriksaan kesehatan rutin setiap tahun. Agustina menderita gagal ginjal sejak 6 tahun yang lalu. Awalnya beliau hanya merasakan mual, badan lemah, hampir sama seperti sakit mah. Sekarang beliau rutin menjalani hemodialisa dan selalu memberikan motivasi bagi orang-orang yang memiliki keluhan kesehatan seperti dirinya. Seperti apa kondisi Agustina kini? Kemudian apa solusi agar kita bisa terhindar dari gagal ginjal? Saksikan pembahasannya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo pemirsa setia Go Healthy, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kak Ronald bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya selalu ingat ajaran dari orang tua saya, jangan sampai kurang minum. Hati-hati ginjal kamu bisa kena masalah. Iya betul. Tapi setuju Kang, karena memang kita tuh betul-betul harus menjaga organ tubuh kita yang satu itu. Karena kan tidak tergantikan kan bahasanya. Betul, ginjal kita ini ya kalau sudah terkena masalah akan sangat susah untuk dikembalikan kondisinya seperti semula. Jadi wajib sayangi ginjal kita. Ya, seperti yang tadi sudah dibilang bahwa kita akan membahas mengenai gagal ginjal. Ini adalah sebuah penyakit yang kita tahu betapa sangat berbahaya dan merepotkannya, ya. Ada bersama kami Mas Boyke di sini. Hai Mas Boyke. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri. Dan juga ada seorang ibu yang tadi sudah diceritakan, beliau ini adalah pasien gagal ginjal yang setiap minggunya harus 2 kali menjalani proses hemodialisis alias cuci darah. Apa kabar Bu Agustina? Baik, Mas. Mulai terasa ada yang salah dengan ginjal itu kapan sih, Mbak? Itu sekitar 6 tahunan ya. Gitu. Jadi saya tuh merasakan mual. Mual. Itu yang saya kira itu penyakit mah malah ya. Awalnya sering mual, itu saya coba dengan obat mah biasa gitu. Tetap nggak ada efeknya sama sekali. Muntah dan badan terasa lemas. Sampai berapa lama tuh? Itu 1 bulanan ya. Nah, setelah itu ya itu saya dibawa ke rumah sakit, dicek darah, urin segala macam ya. Hasilnya saya kena gagal ginjal. Saya kaget banget karena dari kecil tuh pola hidup sangat sehat. Saya cenderung vegetarian, sering hiking, olahraga, saya juga sering latihan karate. Makanya saya pikir saya hidup dengan sangat sehat. Kok bisa kena gagal ginjal gitu ya pertanyaannya? Nah benar, itu yang paling bikin saya shock gitu. Sampai saya ketika divonis itu harus merenung dan menjadi pendiam selama 3 hari itu karena nggak percaya gitu. Kemudian tervonis pula harus cuci darah. Ibu dikatakan menderita apa? Penyakit apa? Polikistik waktu itu. Oh, polikistik di ginjal. Polikistik itu apa sih Mas Boyke? Ya, jadi ada kista banyak di ginjal. Polikistik itu bisa di mana-mana, bisa di usus, bisa di ovarium, bisa di kandung kencing, di semua tempat bahkan di jantung juga bisa. Nah, ini adanya di ginjal. Ya, dan ini ada merupakan suatu penyakit genetika biasanya. Pertama kali cuci darah ini perasaannya gimana? Pertama kali cuci darah kita harus pakai akses ya. Nah, dipasang itu tunneling. Itu CDL CDL akses itu cuma bertahan 3 bulan. Di leher ya Bu? Di leher. Karena di sini ada pembuluh darah yang cukup besar saya saya dipasang di sini itu pemasangannya cukup sakit kalau bagi saya. Ini ya Bu ya. Kita punya foto-fotonya juga pemirsa, ini proses cuci darah ya. Itu udah pakai Simino. Udah ada lubangnya gitu sebenarnya udah disiapkan. Berapa jam Bu biasanya prosesnya? Sekitar 5 jam. Nggak boleh gerak-gerak? Ya bergerak, tapi ini yang nggak boleh bergerak, bisa bengkak atau bahkan Siminonya bisa bisa rusak. Berarti 5 jam itu hanya tertidur saja sambil mesinnya bekerja seminggu 2 kali. Benar. Dan ketika dimasukkan tuh sakit? Sakit karena jarumnya lebih besar daripada jarum kasur. Kan Ibu pastikan selama 5 jam ini ngobrol-ngobrol, apalagi sebelum melakukan tindakan
hemodialisa Benar. atau cuci darah. Mereka itu umumnya sakit ginjalnya seperti ibu atau gimana? Kebanyakan kalau di tempat saya itu 80% karena hipertensi, kemudian diabetes, asam urat. Selama ibu 6 tahun cuci darah, yang diabetes dan hipertensi ini ada yang mendahului ibu nggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Pemirsa, sayangi ginjal kita ya. Dan sebagian besar 80% daripada tadi dikatakan juga oleh ibu adalah karena hipertensi dan diabetes. Kenapa? Karena sekali lagi darah yang kental. Darah yang kental itu tentu berkaitan dengan pola hidup kita yang tidak sehat, ya. Seperti misalnya makanan yang terlalu banyak gula yang mengakibatkan penyakit gula atau diabetes mellitus. Belum kolesterol yang tinggi, ya. Kemudian akibat dari darah yang kental, sekali lagi darah yang kental, jantung memompa terlalu kuat, akhirnya timbul darah tinggi. Si darah tinggi itu juga akhirnya karena dipaksakan untuk menyaring darah yang kental tersebut, akhirnya terjadi kerusakan terjadi gagal ginjal dan terpaksa harus cuci darah. Gagal ginjal adalah salah satu komplikasi dari diabetes dan juga hipertensi. Dan kita tahu menderitanya seperti apa, seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Agustina. Ya, nanti kita akan tanyakan lebih jauh lagi ke Ibu Agustina bagaimana perjalanan dari penyakit ini, termasuk bagaimana kemudian berjuang untuk bisa punya kehidupan yang lebih menyenangkan, lebih baik lagi. Tapi kita akan menuju ke Mas Panji untuk teknologi yang bisa membantu kita agar kita punya kualitas hidup yang lebih baik. Pemirsa, yuk kita jaga ginjal kita. Karena kalau tidak kita jaga, sampai akhirnya kita harus cuci darah, bukan hanya Anda saja yang akan mengalaminya, tapi satu keluarga Anda juga akan turut menanggung bebannya. Oleh karena itu, kita harus lakukan langkah-langkah supaya jangan sampai kita terkena gagal ginjal dengan menjaga tekanan darah kita, menjaga gula darah kita. Dan kalau kita sadar kalau kita memiliki faktor-faktor risikonya, ya kita cegah dari sekarang. Ubah pola hidup Anda dan manfaatkan ada teknologi yang dapat membantu untuk meringankan kerja ginjal kita dengan cara melancarkan aliran darah, menjaga tekanan darah, dan juga untuk menjaga kualitas darah kita, termasuk gula darah dan juga kolesterol sampai ke kekentalan darah. Teknologi tersebut adalah teknologi laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun. Dan sekarang sudah hadir teknologi laser yang lebih portable, lebih praktis, seperti yang saya gunakan pada pergelangan tangan kiri saya. Dokter laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita. Sehingga kita bisa membantu meringankan kerja ginjal kita dan menjaga kesehatan ginjal kita. Dan sekarang ini sudah ada nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Yuk ambil handphone Anda, foto sekarang dulu nomor teleponnya sehingga Anda bisa menghubungi kapanpun yang Anda inginkan supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kita masih membahas mengenai gagal ginjal ya. Silahkan ditanyakan kepada saudara atau rekan Anda yang mungkin menderita gagal ginjal dan harus mengalami cuci darah, hemodialisis. Betapa menderitanya mereka. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Agustina ya Bu ya. Itu kan tidak boleh terlewat ya Bu ya, rutin seminggu Harus 2 kali iya. karena kalau sampai terlewat kondisinya akan drop terus. Karena akan terjadi penumpukan cairan dan penumpukan racun. Iya. Nah, ketika racun itu numpuk itu kan jadi urium di tubuh. Nah, urium itu memicu mual, rasa mual. Cenderung kalau kita melewatkan satu sip itu berakhir dengan muntah yang berkepanjangan. Jadi intinya adalah rutin Iya, cuci harus darah. rutin. Itu sudah harus. Terus kalau tadi kan di awal Kang Ronald, Mas Boyke juga bilang bahwa kita harus banyak-banyak minum dalam satu hari gitu ya. Kalau ibu Ketika minumnya udah gagal ginjal, Kalau saya minum 600 ml per 24 jam. Dibatasi minumnya. Iya, dibatasin. Konsumsi makanan lain yang berkuah ataupun buah yang banyak air pun dibatasin. Jadi untuk buah saya hanya konsumsi 3 potong kecil gitu Satu hari. Satu hari.
hari. Tidak boleh bebas makan apapun gitu. Nggak Itu pun boleh. tertentu buahnya kan? Buahnya ya seperti melon Iya. gitu kan, semangka gitu. Itu ya potongannya kecil-kecil gitu. Karena kalau berlebihan kalium itu kan numpuk di jantung. Iya. Dan itu bikin loss. Jadi nanti. masalah baru lagi. Nah, benar. Astaga, ya ampun. Pemirsa di rumah kalau mendengarkan cerita ini ya, kita betul-betul harus sayangi ginjal Harus, kita. Bayangkan benar sekali. saja kalau sudah sampai cuci darah, belum sakitnya 5 jam terbujur seperti itu, belum makan, minum hanya 600 cc, buah hanya 3 potong. Kalau kelebihan aja langsung mual, jantungnya juga kena. Benar, jantung. Tapi saya salut betul ya sama Ibu Tina ini bisa seperti sekarang 6 tahun dengan gagal ginjal karena dia apa? Dia nurut sama dokternya. Ya, apa yang dikatakan ya. Selasa Jumat dia datang untuk melakukan hemodialisis atau cuci darah. Dia ikut semua aturan-aturan baik makan maupun minum. Iya. Ya, ini adalah satu contoh bahwa meskipun sudah 6 tahun ya dengan gagal ginjal, tapi kalau kita selalu mengikuti aturan-aturan yang diberikan, ya Kita bisa hidup dengan normal. Kita tahu, pemirsa, bahwa alat gagal ginjal ini menggantikan fungsi ginjal, ya. Itu merupakan satu berkah teknologi, ya. Bahwa teknologi itu bisa menggantikan fungsi ginjal untuk menyaring tersebut, ya, yang dipakai oleh Bu ini. Nah, tetapi ada juga satu teknologi yang namanya teknologi laser, ya, yang itu bisa membantu orang-orang yang penyebab gagal ginjalnya adalah diabetes dan hipertensi. Kenapa? Karena pada orang-orang diabetes itu biasanya darahnya kental. Sekali lagi, darahnya kental. Isinya gula semua. Nah, akibatnya apa? Fungsi ginjalnya juga memburuk dan bisa mengakibatkan komplikasinya adalah gagal ginjal. Ingat loh, yang membahayakan dari diabetes itu komplikasinya. Kalau dia nyumbat di ginjal, merusak saringannya, gagal ginjal. Kalau dia nyumbat di otak, maka dia akan terjadi stroke. Kalau nyumbat di jantung, gagal jantung. Itu semua akibat darah kental. Dan juga tadi ya, akibat hipertensi apa? Hipertensi itu akibat pembuluh darah yang kaku. Nah, si teknologi laser ini bisa membantu. Bagaimana cara membantunya? Darah yang kental itu disebabkan oleh karena penempelan atau yang disebut dengan agregasi trombosit. Itu bisa dicegah supaya tidak terjadi penempelan keping-keping darah. Lalu yang sudah menempel itu diuraikan atau lisis. Demikian juga dengan pembuluh darah yang mengakibatkan hipertensi. Si teknologi laser itu bisa membuat pembuluh darah itu melebar ya dengan mekanisme nitric oxide. Akibatnya apa? Kalau pembuluh darah melebar, elastisitas pertama, tekanan darah itu turun. Sehingga komplikasi akibat diabetes terhadap gagal ginjal, komplikasi akibat hipertensinya bisa dicegah. Itulah cara kerja dari teknologi laser. Karena juga tadi seperti ceritanya Bu Agustina, hampir 80% teman-temannya Bu Agustina yang sama-sama cuci darah itu karena hipertensi dan karena diabetes. Nah, Ibu ini kan penyebabnya genetik. Yang pertama ada polikistik. Iya, polikistik. Ginjal itu ada 2. Dua-duanya ada polikistinya. Enggak, yang satu saya mengalami kelainan dari lahir. Jadi ketika ginjal yang satunya terkena kista, saya nggak ada pilihan, Pak, harus cuci darah. Ibu nggak punya pilihan. Iya, nggak punya pilihan. Jadi kalau orang-orang yang menyanyiakan ginjal tuh gimana tuh Bu? Yang artinya minum sembarangan, kemudian ya itu minum gula, makan sembarangan, nggak berolahraga, gimana itu? Karena mereka belum pernah mengalami sakitnya disuntik dengan jarum. Jarumnya lebih besar daripada daripada jarum kasur. Jadi kok kayaknya menyia-nyiakan. Benar. Sementara mereka sehat kondisi dua-duanya ya Bu. Karena banyak orang di tempat saya, mereka ingin kembali sehat. Tapi sudah tidak bisa. Tapi sudah nggak bisa. Karena kebayang sudah rusak. Sudah rusak. Tapi kalau lihat misalnya teman-teman di luar sana, Ibu lagi jalan atau apa tiba-tiba lihat, ih makannya kok sembarangan gitu. Ih ini kan padahal bisa menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Atau ini minumnya kok sembarangan, itu apa yang di benak Ibu ya? Kalau untuk keluarga sendiri saya akan berusaha negur ya gitu. Harus hidup dengan sehat gitu ya. Terutama olahraga gitu. Mendingan gini aja deh buat mereka-mereka yang masih sembarangan, yang nggak memelihara ginjalnya, kurang minum, nggak mau berolahraga, makannya masih manis-manis, kasih aja ginjalnya buat Ibu ya. Bener ya. Iya, kalau nggak sayang Ibu sama rawat, Ibu ginjalnya. jaga pasti ya. Hipertensi dan diabetes adalah penyebab terbanyak gagal ginjal. Jadi jika Anda selama ini mungkin sudah punya riwayat diabetes, hipertensi, hati-hati. Jangan sampai dua penyakit tadi bermanifestasi menjadi komplikasinya, yaitu gagal ginjal. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita akan menuju ke Mas Panji terlebih dahulu untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk bisa mencegah hipertensi dan juga diabetes supaya nggak sampai ke gagal ginjal. Betul. Pemirsa, kekayaan yang sesungguhnya ini sebenarnya adalah kesehatan.
dan kita punya 2 ginjal, anugerah yang perlu kita jaga. Jadi, yuk kita lakukan pemeriksaan kesehatan, medical check up, supaya kita dapat mengetahui status kesehatan kita. Dan kalau kita tahu bahwa ternyata tekanan darah kita tinggi, atau ternyata ada gula yang bermasalah, ya segera kita lakukan langkah-langkah yang dapat mengendalikan tensi, mengendalikan gula darah kita. Salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan dokter laser ini secara rutin 2 kali dalam 1 hari, dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita dengan cara membantu mengurangi gula darah, kolesterol yang berlebih, membantu mengurangi kekentalan darah, dan bahkan dapat membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke. Dan ketika Anda sudah memiliki dokter laser ini, bukan hanya Anda saja loh yang bisa menggunakan, tapi satu keluarga juga bisa merasakan manfaatnya. Jadi sekarang adalah waktunya Anda untuk mengambil keputusan, menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sekarang juga, sehingga Anda dapat mengetahui informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, kita masih belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa menyayangi ginjal kita supaya tidak sampai ke gagal ginjal, karena mayoritas gagal ginjal ini adalah hipertensi dan diabetes penyebabnya. Bu Agustina, saya tuh ingat nenek saya juga harus cuci darah. Dan setiap kali mau cuci darah itu tuh harus jaga siminonya, tensinya harus dijaga supaya tidak harus diganti gitu. Coba cerita Pertama, pasien HD itu akan pasang CDL sebelum pasang akses CDL itu yang di leher, tunneling lah ya. Nah, ketika kita pakai CDL sama tunneling itu sama sekali nggak boleh kena air. Jadi selama CDL 3 bulan itu tidak boleh mandi. Kemudian setelah 3 bulan CDL saya pakai tunneling, itu 8 bulan saya juga nggak mandi gitu. Pindah ya ke kanan ya. Jadi untuk keramas mau nggak mau ya harus ke salon gitu kan ya. Jadi selama saya pakai tunneling sama CDL itu beberapa kali mengalami demam ya. Nah, setelah itu dipasang simino. Simino itu dimasukkan ke dalam ya, itu arteri yang diikat gitu. Nah, di sini selanjutnya ya ditunggu sampai 1 bulan setelah pemasangan baru bisa dipakai. Jadi sekarang kalau mau cuci darah tinggal masuk lewat sini ya Mbak? Benar. Ya? Jadi kalau sekarang cuci darah tinggal dimasukin. Kalau misalnya simino rusak dan kita nggak temukan arteri lain yang cukup besar, kita terpaksa pakai di kaki femoral. Nah itu cukup sakit karena jarumnya lebih gede. Banyak semua kegiatan yang harus dirubah ya. Jadi setelah 5 jam dicuci darah tidak serta-merta selesai cuci darah bisa langsung beraktivitas tidak karena ya Bu ya? 5 jam berbaring itu ketika bangun pun akan keliangan kan. Orang normal pun seperti itu kan. Secara psikologis juga kan, mood-moodan, ada moodnya yang berubah kan. Saya melihat cerita kisah nyata ini betul-betul kembali saya sempat pegang pinggang saya, aduh ginjal. Sayang-sayang gitu ya Mas Boyke ya. Makanya sayangi ginjal Anda ya. Sekali lagi ingat bahwa semua organ-organ vital kita, otak, ginjal, jantung, liver membutuhkan asupan yang baik dan oksigen yang baik. Dan itu hanya bisa kalau darah kita sehat, kalau pembuluh darah kita sehat. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan bahwa 2 penyebab utama dari gagal ginjal adalah diabetes dan juga hipertensi. Ini ada kisah dari masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat terbantu hipertensinya setelah memperbaiki pola hidup dan juga menggunakan teknologi laser. Mudah-mudahan faktor resiko pembentuk gagal ginjalnya juga tidak menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini dari kisahnya. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, itu adalah penyakit-penyakit yang merupakan komplikasi. Ujung ya dari diabetes atau hipertensi.
Jadi sebetulnya yang bisa berakibat fatal dan mematikan adalah komplikasinya, begitu Iya, Mas Boyko ya. betul sekali. Tapi ya ingat, ketika kita merasa pola hidup masih belum baik, makan masih belum dijaga, dan kita setelah hasil lab punya hipertensi, punya diabetes, hati-hati, komplikasinya takutnya sudah menunggu kita di ujung sana. Nah itu, berarti saya mau ke Bu Agustina nih. Apa pesan-pesan yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah yang mungkin sekarang ini belum segitu aware-nya untuk kemudian betul-betul menyayangi ginjalnya, ataupun juga yang sudah mengalami harus cuci darah seperti Bu Agustina? Saya rasa orang-orang itu harus lebih peduli dengan kesehatannya ya, dan merubah pola hidup ya. Mulai dengan rutin berolahraga gitu, menjaga makanan, asupan, dan mengurangi makanan-makanan yang mengandung pengawet ya. Karena itu kan tinggi natrium, sodium itu. Itu mempengaruhi darah kan itu. Yang paling banyak kan karena konsumsi makanan instan ya. Sebenarnya kalau kita mau hidup secara sehat itu dengan terutama pola makan ya, yang mengurangi gula tadi ya, tadi pengawet yang seperti dikatakan oleh Bu Tina, kemudian minum yang cukup. Saya kira itu juga salah satu upaya menyayangi ginjal kita. Mengapa kita tidak menggunakan teknologi untuk menjaga kesehatan ginjal kita? Terima kasih loh Mas Boyko sudah berbagi bersama dengan kita. Sehat terus ya Bu Agustina. Nanti kita ketemu lagi. Kita traveling bareng lagi, Ibu harus sehat terus. Iya, intinya pemirsa adalah kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Yang harus dijaga ada dua. Yang pertama darahnya itu sendiri, yang kedua adalah pembuluh darahnya. Nah, selain mengubah gaya hidup, pola makan, termasuk juga menggunakan teknologi yang informasinya akan disampaikan oleh Mas Panji untuk bisa membantu mencegah penyakit hipertensi dan juga diabetes yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Mas Panji. Pemirsa, cegah sebelum terlambat. Tampaknya kalimat ini bisa menjadi inspirasi untuk kita menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita terkena diabetes, hipertensi. Kalau sudah terkena, jangan sampai kita kena komplikasinya, seperti gagal ginjal, atau serangan jantung, dan juga serangan stroke. Semoga saja perbincangan kami kali ini bisa menginspirasi Anda untuk memulai hidup yang lebih sehat. Mulai ikutin saran dari dokter Anda. Dan manfaatkanlah teknologi yang praktis, portable, dan bermanfaat bagi kesehatan Anda, terutama bagi kesehatan darah Anda. Dr. Laser, adalah sekarang waktunya untuk Anda menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, sehingga Anda dapat mengetahui manfaat-manfaat apa saja dari teknologi laser ini untuk kesehatan darah Anda. Seperti untuk keluhan diabetes, hipertensi, kolesterol, bahkan jantung, dan juga stroke. Dan kalau kita berinvestasi terhadap kesehatan, ini tidak akan ada ruginya. Malah kita berinvestasi untuk tabungan kesehatan di masa yang akan datang. Karena jangan lupa bahwa kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Metro TV